Ya, next. Jadi teman-teman, begini, Pancasila itu aku harus ngomong bahwa Pancasila itu, oke, itu negosiasi yang alot ya. Negosiasi yang sangat alot. Aku ingin gini, sebelum kita merdeka, umat Islam itu merasa Nusantara ini adalah miliknya. Ya, miliknya. Kami 83% dan merasa Nusantara ini belum Indonesia. Nusantara ini ada miliknya. Padahal kalau mau diyakini bahwa umat Islam itu juga mencaplok itu dari kelompok Hindu dan Buddha. Tapi akhirnya ketika dicaplok, lalu mereka menganggap bahwa ini adalah milik kami, milik umat Islam. Sehingga apa? Sehingga ketika Portugis dan juga Belanda datang, maka umat Islam mengatakan, kamu sedang menjajah kami orang Islam, dan kami akan melawan kamu, wahai para penjajah. Karena apa? Karena kamu tidak hanya menjajah kami, menguras sumber daya kami, tapi kamu juga telah memasang virus yang bernama Kristen dan Katolik di bumi Islam ini. Kira-kira begitu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, saat kemudian Inggris, Belanda, VOC, kemudian hengkang dari Indonesia, maka kelompok-kelompok Islam ini itu tentu saja karena mereka merasa ini miliknya orang Islam, maka mereka sangat bernafsu untuk membuat konstitusi yang bisa meletakkan Islam sebagai yang superior. Misalkan di dalam pembahasan tentang Pancasila dan konstitusi, aku masih ingat, itu banyak orang-orang Islam yang mengatakan bahwa presiden dan wakil presiden Indonesia tidak hanya harus orang Indonesia asli, tetapi juga harus orang Islam. Ya, lalu kemudian sila yang pertama itu harus ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi seperti itu. Jadi kami ingin, karena kami mayoritas, kami ingin Pancasila itu mengakomodasi Islam. Karena kami nomor satu, karena kami adalah mayoritas. Seperti itu. Nah, akhirnya dicapai titik temu Pancasila yang disertai Piagam Jakarta. Tapi pada tanggal 18, Piagam Jakarta itu hilang. Piagam Jakarta itu hilang karena kelompok Indonesia Timur, ya tidak hanya orang Kristen, kemudian ngomong melalui Hatta, mengatakan, Pak Hatta, kalau misalkan ini diteruskan, maka kami mendingan di luar Indonesia saja. Lalu orang Islam, politisi Islam waktu itu, Ki Bagus Hadikusumo, itu tetap nggak mau. Loh, ini kan sudah Piagam Jakarta. Itu siapa ya yang ngomong? Bisakah di tinggalnya, Pak? Host. Ada Nawal Izzah itu nggak di ini? Sudah, Pak. Sudah saya mute. Iya. Justin, pastikan ya, kamu mute semuanya selain aku. Nanti setelah aku, semua boleh ngomong. Iya, Pak. Kayaknya baru masuk tadi. Oke, thank you. Ketika Piagam Jakarta itu dihilangkan, ya orang Islam, terutama politisi Islam itu nggak terima. Lalu Soekarno bilang, udahlah. Dia ngomong kepada Ki Bagus Hadikusumo, ya orang Muhammadiyah itu untuk mau. Udahlah Ki Bagus Hadikusuma, maulah kamu Piagam Jakarta itu dihilangkan. Nanti setelah tanggal 18 kita masukkan kembali. Nah, Ki Bagus Hadikusumo akhirnya termakan oleh janji dari Soekarno. Termakan oleh janji Soekarno karena apa? Nanti akan dimasukkan kembali. Tetapi janji tinggal janji, sampai sekarang Soekarno tidak menepati janjinya dengan cara memasukkan Piagam Jakarta kepada Indonesia. Nah, ini yang menurutku menjadi hal yang penting. Artinya apa? Pancasila itu negosiasi alot yang diterima setengah hati oleh orang Islam. Next. Maka yang ingin aku katakan adalah bahwa implikasinya itu tahun 45. Ini tahun 2021. Kita akan melihat implikasinya. Akan seperti apa. Ini aku ingin menyampaikan kepada kalian, beginilah kesetengahhatian orang Islam ketika menerima Pancasila. Ya, lebih dari 95% masyarakat Indonesia itu mengaku agama sangat penting. Mau Kristen, mau Katolik, mengaku agama itu sangat penting. Nah, yang menarik, lebih dari 83% warga negara Indonesia itu beragama Islam.
Kalau kalian pernah mendengar salah satu sosiolog yang bernama Emile Durkheim, dia mempunyai teori seperti ini. Wajah suatu peradaban sangat ditentukan oleh model ideologi beragama yang dominan dalam masyarakat. Faktanya kita ini sudah menerima Pancasila. Kita sudah menerima Pancasila. Tapi kenapa wajah keberagamaan di Indonesia itu semakin lama tidak semakin bagus? Terutama wajah Islam. Ini yang aku sebut sebagai kita ini sudah punya pusaka namanya Pancasila, tapi Pancasila itu kemudian dilakukan setengah hati, diterima setengah hati. Buktinya adalah seperti ini. Ini adalah survei tahun 2020. Survei mahasiswa seluruh Indonesia dilakukan oleh PPIUM UIN, dilakukan pada tahun 2020. Survei ini untuk mengukur toleransi. Bisa dilihat. Mahasiswa-mahasiswi yang beragama Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, penghayat kepercayaan, itu toleransinya sangat tinggi. Tetapi giliran mahasiswa-mahasiswi Islam, kayak teman-temannya siapa, Afif dan Dedi, itu toleransinya sangat rendah. Dan perguruan tinggi agama Islam, itu perguruan tinggi agama, kebanyakan adalah perguruan tinggi agama Islam, itu menyuplai mahasiswa yang intoleran itu disuplai dari perguruan tinggi agama, termasuk perguruan tinggi agama Islam. Ini yang aku anggap sebagai, loh ini kita sudah punya Pancasila, tapi kenapa kita ini udah merdeka 70 tahun lebih memegang Pancasila, tapi orang Islam itu kok nggak move on. Beda dengan orang Kristen, orang Hindu, orang Katolik yang sudah move on, sudah toleran. Nah, disinilah kemudian aku menganggap ada yang salah dengan bagaimana cara banyak orang Islam itu melakukan pembacaan terhadap Pancasila. Agama diletakkan lebih superior. Jadi Mas Oto, meskipun tadi Mas Oto mengatakan agama dan Pancasila tidak boleh dibandingkan, itu kan keinginan Mas Oto. Tetapi orang-orang yang beragama, terutama beragama Islam, selalu merasa bahwa agamanya lebih tinggi dari konstitusi. Agamanya lebih tinggi, kitab sucinya lebih tinggi dari Pancasila. Ini salah satu contohnya. Bahwa ini mitos saja, mitos di tingkatan NU, mitos tentang pluralisme. Kalian kan selalu mengatakan bahwa NU itu adalah the defender of Islamic moderatism in Indonesia. Tapi faktanya apa? Next. Menurut survei yang dilakukan oleh Burhanuddin Muhtadi dan Markus Mizner pada tahun 2020, ini kita bisa lihat, dua peneliti itu melakukan survei, menanyai orang-orang Islam dan orang-orang NU serta orang-orang Muhammadiyah, setuju nggak kalau misalkan dibangun rumah ibadah di tempat kalian? 53% orang Islam mengatakan tidak setuju. Jadi kalau misalkan agamanya Alma misalkan membangun gereja di wilayah Sidoarjo yang banyak orang Islamnya, potensi untuk ditolak itu lebih tinggi. Nah, bagaimana dengan NU? Di NU 54% anggota NU yang disurvei ini itu mengatakan menolak jika ada rumah ibadah selain Islam yang dibangun di tempat ibadahnya. Aku ingin mengatakan bahwa kita ini semakin mempunyai Pancasila, maka perilakunya tidak Pancasilais. Semakin agamis orang Islam, nampaknya tidak berbanding lurus dengan sikapnya yang Pancasilais. Artinya apa? Agama lebih dianut, tafsiran agama lebih dianut ketimbang mereka tunduk pada Pancasila. Next. Nah, ketika toleransi orang Islam, kelompok Islam itu melakukan praktek intoleransi, orang Kristen kemudian menjadi bingung. Orang Kristen menjadi bingung dan memilih untuk hidup menyendiri, semakin hidup homogen. Orang Islam itu semakin hidup ngumpul dengan orang Islamnya, orang Kristen kemudian semakin ngumpul dengan kekristenannya. Orang Tionghoa lebih senang ngumpul dengan orang Tionghoa, yang Batak lebih suka mengumpul dengan Batak. Jadi apa? Jadi hidup kita itu tidak semakin heterogen,
tetapi semakin homogen. Konsekuensinya apa? Ya konsekuensinya pasti akan semakin menguatkan intoleransi dan semakin menguatkan kebencian terhadap kelompok tertentu. Itu pasti. Tiffany, kalau terus-terusan nongkrongnya hanya dengan orang-orang Tenglang, orang-orang Tionghoa, tidak nongkrong dengan orang-orang Jawa, orang-orang Islam, maka ia juga tidak akan pernah bisa mengenal orang-orang di luar komunitasnya. Kalau nggak bisa mengenal, maka ia kemungkinan akan intoleran. Next. Nah, kalau caranya seperti itu, maka Pancasila adalah akan semakin digerogoti. Teman-teman, ini adalah Pancasila yang kita elu-elukan. Cara bacanya kira-kira adalah seperti ini. Pancasila, ketuhanan satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Hampir seluruh orang-orang yang sekolah di Indonesia ngerti soal ini dan hafal. Tapi kenapa mereka hafal, terutama orang Islam, mereka hafal, tapi mereka semacam tidak bisa mengelaborasi lebih lanjut. Nah, ketika dibaca Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa 2, 3, 4, 5, maka implikasinya menurutku adalah bermasalah. Ini aku menduga cara bacanya yang salah. Next. Begini, kalau Pancasila dibaca seperti itu, Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa 2, kemanusiaan dalam beradab sampai nomor 5, maka yang terjadi yang aku rasakan adalah pembegalan, penjagalan. Jadi Pancasila itu seperti dibegal. Pembegalan yang pertama itu adalah banyak orang, terutama orang Islam, meyakini bahwa sila pertama itu lebih superior atas 4 sila lainnya. Tuh, kita ini kan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi nggak boleh orang itu nggak bertuhan. Ya. Jadi akhirnya marah nih orang satu ini. Apa cuman gue di sini yang baru tahu Pancasila itu cuman 1 bukan 5. Jadi dikit-dikit ketuhanan yang Maha Esa. Dikit-dikit ketuhanan yang Maha Esa. Ada orang ateis nggak boleh. Ada orang agnostik nggak boleh. Karena apa lu? Sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Maka orang Indonesia harus bertuhan. Karena menurut mereka orang Indonesia harus bertuhan gara-gara cara pembacaan yang seperti itu. Maka nilai kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan dan keadilan itu nggak dilihat. Saya ulangi lagi, nggak dilihat. Jadi kita kemudian menggunakan Pancasila dengan cara pemahaman Pancasila itu untuk merepresi orang yang kita anggap tidak sesuai dengan cara baca kita. Padahal cara baca kita itu kalau yang tadi ketuhanan yang 1, ketuhanan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, 1, 2, 3. Cara pandangnya menurut kebanyakan orang itu adalah nomor 1 itu yang nomor superior. Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kamu nggak bertuhan, kalau kamu meragukan Tuhan, maka kamu bukan seorang Pancasilais. Bagiku itu ngawur. Bagiku itu nggak pas. Bagiku itu makin menggangsir konsep Pancasila itu sendiri. Itu pembegalan yang pertama karena kita membaca Pancasila secara normatif. Ya. Pembegalan yang kedua, ini makin kacau ini. Ya. Pembegalan yang pertama itu dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai agama. Mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, dan lain sebagainya. Nah, pembegalan yang pertama, korban pembegalan yang pertama itu adalah agama Buddha. Agama Buddha itu kan tidak mengakui Tuhan. Tapi karena banyak orang menganggap bahwa orang Pancasila itu harus bertuhan, maka Buddha yang di Indonesia itu adalah Buddhis satu-satunya yang mengakui adanya Tuhan. Buddhis di luar Indonesia, itu ya konsepnya nggak mengakui Tuhan. Jadi Buddhis akhirnya dipaksa kalau kamu ingin jadi agama di Indonesia, maka kamu harus memilih sosok yang menjadi Tuhanmu. Jadi orang dipaksa untuk mempunyai Tuhan supaya bisa hidup. Kan ngawur gitu. Ya, aneh pokoknya. Kalau cara bacanya adalah ketuhanan itu menjadi yang superior. Next, nomor 2. Ini pembegalan yang
Ya, ini pembegalan yang nomor 2. Ada banyak orang-orang Islam yang meyakini bahwa sila pertama itu adalah berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dan dianggap sila pertama itu adalah miliknya orang Islam. Kenapa bisa demikian? Ini menurut Egy Sujana loh ya. Loh, ketuhanan yang Maha Esa, Egy Sujana ini ngomong ini ketika menjadi saksi ahli atau apa di judicial review undang-undang keormasan di Mahkamah Konstitusi. Dia mempertahankan satu keyakinan bahwa sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu adalah miliknya orang Islam. Atas dasar apa dia ngomong seperti itu? Ya karena Esa bermakna satu. Menurut dia, Tuhannya orang Kristen itu 3. Trinitas itu Tuhan yang 3. Maka Trinitas itu tidak diakomodasi di Pancasila. Pancasila itu miliknya Tuhan yang miliknya agama yang Tuhannya satu, dan Tuhan agama yang Tuhannya satu itu adalah menurut menurut si Egy Sujana itu hanya orang Islam. Artinya apa? Artinya Pancasila itu adalah miliknya orang Islam, bukan miliknya Tiffany, bukan miliknya Mas Otto, bukan miliknya yang lain. Itu karena cara baca kalian, cara baca kita itu normatif. Yakni apa? 1, ketuhanan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan. Artinya apa? Yang nomor 1 dianggap lebih unggul ketimbang sila 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5. Nah, bayangkan kalau misalkan cara baca seperti itu. Next. Maka yang aku tawarkan, next. Next. Oke. Maka menurutku urgent pembacaan ulang Pancasila. Menurutku tidak tepat. Kalau ada orang yang tidak tepat ya, tidak tepat. Ada orang yang menganggap agama lebih superior ketimbang Pancasila. Enggak tepat. Karena apa? Ya itu tadi. Misalkan Alkitabnya Tiffany mengatakan bahwa penginjilan dimaknai, Alkitabnya Tiffany itu dimaknai ya, seorang pendeta berdasarkan Alkitab mengatakan bahwa sebarkanlah, wartakanlah Injil kemana-mana. Lalu dimaknai untuk melakukan penginjilan terhadap orang-orang yang sudah beragama. Lalu dia melakukan penginjilan. Itu menurut Pancasila nggak tepat. Lalu kira-kira jemaat tersebut akan lebih tunduk kepada siapa? Tunduk kepada pendetanya atau lebih tunduk kepada Pancasila? Itu kalau di agama Kristen. Di agama Islam, Islamisasi itu kan nggak boleh. Memaksa orang yang telah beragama untuk memeluk agama yang baru dengan iming-iming yang lain itu kan nggak boleh. Banyak teman-temanku yang melakukan praktek Islamisasi, terutama di daerah-daerah Papua, itu yang mengkonversi orang-orang lokal supaya ia memeluk Islam. Itu kan nggak boleh. Tetapi menurut orang-orang yang melakukan itu boleh karena agama memerintahkan seperti itu. Nah, agama memerintahkan, tapi jadi ini ada. Oke, terima kasih. Ini adalah caraku, jadi cara membaca Pancasila menurutku. Aku ulangi lagi, cara normatif adalah Pancasila. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang lain beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu cara normatif yang sudah aku sampaikan tadi, dampak-dampaknya kalau kita tetap membaca Pancasila itu dengan cara normatif. Maka cara baca Pancasila itu harus diubah. Diubahnya adalah seperti ini. Aku mengakui sebagai syahadat atau pengakuan iman atau janji bakti kepada Gusti atau apalah terserah.
Nanti kalau misalkan Mas Oto punya syahadat sendiri, misalkan pengakuan iman, maka bisa diganti. Syahadat, kalau di Islam kan ada syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad ada Rasulnya. Atau kalau di Islam, di Kristen ada pengakuan iman rusuli. Ini sejajar. Ini sejajar. Maka aku menawarkan cara membaca Pancasila. Cara membaca Pancasila adalah seperti ini. Ya, muka-muka ini juga dilakukan di banyak sekolah-sekolah. Semakin aku meyakini ketuhanan yang Maha Esa, semakin aku memegang prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta menjaga persatuan Indonesia melalui kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan perwakilan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi semakin aku meyakini Yesus sebagai Tuhan, maka semakin aku akan memegang prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu bagi orang Kristen. Kalau bagi orang Islam, semakin aku meyakini Allah dan Muhammad, maka semakin aku akan memegang prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi seperti itu. Tapi selama ini kan semakin aku berislam, semakin aku akan sering ke masjid, semakin aku akan sering nongkrong dengan orang-orang Islam yang itu berimplikasi terhadap intoleransi itu sendiri. Yang ingin aku katakan adalah beragama secara Pancasila adalah semakin Mas Oto ini ngugemi aliran penghayat, maka semakin Mas Oto menurut Pancasila akan memegang prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan itu apa? Kemanusiaan itu adalah satu keyakinan pada diri seseorang yang menganggap bahwa pada dasarnya setiap orang itu adalah baik. Kemanusiaan adalah keyakinan pada diri seseorang bahwa kalau menghadapi satu persoalan, maka penyelesaiannya dengan menggunakan hati nurani dan ilmu pengetahuan ketimbang menggunakan pendekatan agama. Jadi itu kemanusiaan. Kemanusiaan itu bertumpu pada dua hal. Pertama, pada doktrin bahwa pada dasarnya setiap orang adalah baik. Yang kedua, orang disebut manusiawi kalau ketika ia menghadapi satu persoalan, ia akan menggunakan cara-cara nalar ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan persoalan itu ketimbang menggunakan pendekatan agama. Contoh. Ditanyain. Aku katakanlah pacaran dengan Tiffany. Anggap saja aku single, Tiffany juga single, aku Jawa, Tiffany juga Jawa. Aku Islam, NU, Tiffany. Tiffany kamu Kristen ya, Tiff? Oke, Tiffany Kristen. Iya, Lalu benar, Gus. Ya, Tiffany Kristen. Belum kesini. Tiffany Kristen. Lalu aku ngomong, aku mau kawin dengan Tiffany, bisa atau tidak? Lalu pendetanya Tiffany datang, nggak boleh. Menurut Alkitab, menurut agama Kristen, orang Kristen tidak boleh kawin dengan orang di luar Kristen. Tuh kan? Itu nggak manusiawi, itu nggak kemanusiaan. Kemanusiaan itu adalah ketika ada persoalan, maka penyelesaiannya adalah hati nurani dan ilmu pengetahuan. Dan menganggap bahwa setiap orang pada dasarnya adalah baik. Sama dengan yang di Islam. Aku ke kiaiku, Pak Kiai, boleh nggak aku saling mencintai dengan Tiffany? Boleh nggak aku mengawini Tiffany yang Kristen dan Tionghoa? Aku nggak mau dia masuk Islam. Aku mau dia tetap Kristen. Lalu kiaiku ngomong nggak boleh Pak Aan. Yang masuk Islam, yang kawin ya harus sesama Islamnya. Kenapa? Ya Islam menurut agama Islam ya seperti itu. Tuh kan? Penyelesaiannya, pendekatan agama, bukan pendekatan ilmu pengetahuan. Kalau pendekatan ilmu pengetahuan, setiap orang berkemungkinan bisa bahagia dengan siapapun dia ingin hidup, sepanjang itu ada cinta, ada kasih. Nah, ini salah satu doktrin, dan aku menggunakan doktrin ini. Nah, ketika aku menggunakan doktrin ini, Tiffany, aku kemudian
mencoba untuk mengimplementasikannya. Jadi berdasarkan doktrin ini, aku mencoba untuk mengimplementasikannya ke kelas, mengimplementasikannya ke banyak orang. Maka kalau tadi Pak Oto ngomong, Mas Aan implementasinya ya apa? Implementasi itu tergantung gambar, Mas Oto. Ini blueprintku. Nah, implementasinya adalah seperti ini. Next. Ini implementasi. Jadi kalau beragama, next. Kalau beragama sesuai dengan Pancasila, bahwa semakin aku bertuhan, maka semakin aku bisa memegang prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, maka agama apapun yang dipeluk oleh orang Indonesia, maka ia akan menjadi apresiatif terhadap agama yang lain. Next. Next. Nah, oke. Enggak. Balik. Oke. Oke, terima kasih. Ini adalah tulisan dari Talita, kakak kelas kalian. Ya. Namanya Talita Sani. Dia anak Yusi. Dia pakai jilbab berukut. Ketika UAS, ketika UTS, dia menulis tentang satu tulisan yang satu tulisan yang mengapresiasi Yesus Kristus. Ya, nanti kalian bisa membaca bagaimana Tiffany itu ya menemukan keislamannya melalui sosok Yesus Kristus. Yang ingin aku katakan, menurutku, Talita ini adalah ya Yesus di tangan mahasiswa berjilbab. Dia mengatakan, dia mengaku dalam tulisan itu bahwa dia menemukan keislamannya itu menggunakan Tuhan agama yang lain. Ini orang beragama secara Pancasilais itu ya begini ini. Ia mengapresiasi agama lain. Ia ingin mengatakan, aku bisa berislam, meyakini Tuhanku itu melalui bantuan dari Tuhan yang diapresiasi oleh orang. Ini bagiku adalah sangat Pancasilais. Ini yang aku ingin katakan bahwa semakin kita meyakini ketuhanan dengan menggunakan prinsip kemanusiaan, maka model beragama kita adalah model beragama yang apresiatif. Tanggal 20 Desember, Alma dan juga teman-teman Rumah Bhinneka, termasuk si Afif dan juga Dedi anak-anak UINSA, itu akan mengadakan perayaan Natal. Perayaan Natal tanggal 20 Desember di Radio Merkuri nanti. Ketua panitianya anak UIN, anak Universitas Islam Negeri Surabaya Sunan Ampel. Itu jadi ketua panitia. Perayaan Natal tahun 2021. Perayaannya campur-campur. Nah, ini implementasi dari cara membaca. Menurutku ini implementasi dari cara baca Pancasila. Semakin aku meyakini ketuhanan yang Maha Esa, semakin aku akan memegang prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Aku membayangkan ketua panitianya, Dedi, mahasiswa studi agama-agama Islam, dia adik kelasku di pesantren Tambak Beras, bahwa dengan cara menjadi ketua panitia Natalan itu semakin itu adalah ekspresi dari keislamanku. Nah, itu loh. Semakin aku meyakini ketuhanan yang Maha Esa, semakin aku memegang prinsip kemanusiaan. Itu kalau cara bacanya clear ya, clear. Begitu. Jadi semakin aku meyakini Yesus Kristus, semakin aku akan mengasihi dan memegang prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Next. Itu salah satu contoh. Contoh yang kedua, itu adalah next. Ini 3 hari yang lalu, hari Sabtu kemarin. Ini Senin, Minggu, ini Selasa ya. Selasa, Senin, Minggu, Sabtu. Ini Sabtu. Aku diundang oleh Gereja Kristen Jawa Bekasi Timur. Aku diundang untuk memberikan satu pandangan bagaimana Natal dari perspektif orang Islam. Bagus ini. Kan tidak banyak orang Islam yang berani kayak gini. Nggak berani. Ini letaknya di gereja GKJ Bekasi Timur. Aku datang dan aku menjelaskan bahwa di Al-Quran itu Natal itu
diapresiasi dengan sangat luar biasa. Natal, ucapan Natal itu ada dalam Al-Quran. Versinya Al-Quran, ucapan Natal itu adalah wassalamu alayya yauma wulitu yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ketika Yesus itu lahir, Yesus itu ngomong dan terekam dalam Al-Quran. Kesejahteraan bagiku, Yesus, Isa, di hari di mana aku dilahirkan, di hari di mana aku dimatikan, diwafatkan, dan di hari di mana aku dibangkitkan kembali. Itu adalah ucapan selamat Natal yang terekam dalam Al-Quran. Aku bicara seperti itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan mengucapkan selamat Natal itu nggak boleh bagi orang Islam, menurutku agak aneh, karena Al-Quran juga menyampaikan gagasan Natal atas kelahiran Yesus. Nah, yang menarik adalah apa? Aku mengundang beberapa anak-anak Islam, mahasiswa Islam NU yang pakai jilbab untuk datang ke situ untuk pertama kalinya. Sebab aku ingin mengatakan kepada mereka, semakin kamu berislam, semakin kamu harus mendatangi saudara-saudaramu yang beragama lain. Ini loh, implikasinya ini loh. Implikasinya ini. Karena aku meyakini ketuhanan, semakin aku bertuhan, semakin aku memanusiakan manusia, maka implikasinya aku mengajak semakin banyak orang Islam untuk, dalam konteks ini, untuk memahami agama lain, agama Kristen. Kenapa agama Kristen? Ya, karena agama Kristen adalah agama yang paling menderita akibat banyak kelompok Islam di Indonesia. Paling menderita akibat ulah dari kelompok Islam. Next, itu salah satu cara. Contoh yang lain adalah, masih adakah contoh yang lain? Next. Nah, ini contoh yang lain ini. Ini contoh yang lain. Ya, oke. Terima kasih Stacy. Bagi yang nanya, bagi yang mau curhat, cerita, silakan. Ini contoh yang lain ya. Contoh yang lain dari implikasi ketika aku meyakini semakin aku bertuhan, semakin aku memegang prinsip kemanusiaan yang beradil dan beradab, menjaga persatuan Indonesia, menjaga persatuan. Jadi orang itu kalau komitmen pada keislaman, ia akan menjaga persatuan Indonesia. Ia akan memanusiakan manusia. Seperti itu. Nah, ini menurutku menjadi penting. Ini adik kelasku, namanya Linda. Dia pakai jilbab, dia orang Manado, ya. Dia memberikan hadiah Alkitab kepada Oma yang Kristen. Dia membelikan itu. Kenapa kok contohnya orang Islam saja? Orang Kristen contohnya sudah sangat banyak. Aku ingin mengatakan yang punya problem terbesar terkait Pancasila dan agama itu adalah orang Islam. Maka ketika orang Islam itu membaca Pancasilanya bahwa semakin ia berislam, semakin ia harus mengasihi orang lain tanpa pandang bulu, maka implikasinya adalah seperti Linda. Ketika ia melihat orang Kristen itu tidak bisa memiliki kitab suci, maka ia belikan itu. Jadi menurutku kalau kalian Kristen, lalu nyumbang Alkitab, itu biasa saja. Kalau kalian Islam, nyumbang Al-Quran pada orang Islam, menurutku itu biasa saja. Yang Pancasilais adalah ketika kamu menyumbang ya, yang berkaitan dengan agama lain, itu baru oke. Kayak gitu. Jadi kalau Tiffany kemudian nyumbang kunjungan ke panti asuhannya orang Kristen, miliknya orang Katolik, baik, itu bagus. Tapi kalau pengen lebih oke, nyumbangnya ke orang Islam. Begitu juga dengan anak-anak Islam. Kalau mau nyumbang, jangan ke panti asuhan orang Islam. Tapi ke panti asuhan orang-orang yang beragama lain. Itu baru oke. Itu baru Pancasilais. Nah, ini juga Pancasilais banget ketika Gereja Kristen Jawa mengundangku untuk memberikan katekisasi. Ini kan keren. Ya. Nah, jadi aku menawarkan pengajaran untuk memperkuat kekristenan seseorang. Bayangkan aku yang Islam diminta untuk melakukan penguatan terhadap kekristenan. Itu kan keren. Itu kan keren gerejanya. Ya. Sama dengan ketika misalkan di UINSA itu kan dosen-dosennya kan nggak ada yang Kristen. Meskipun misalkan
misalkan itu ada kristologi yang ngajar juga orang Islam. Bagiku yaitu tadi, semakin orang itu meyakini Pancasila dalam kerangka yang aku pahami, maka semakin ia akan lebih mengapresiasi kepada agama yang lain. Next, kayaknya sudah selesai. Next, masih ada? Nah, ini yang aku lakukan di bukan yang ini. Ini yang aku lakukan di UC ya. Yang aku lakukan di UC di kelasku, Bu Alma. Aku mendapatkan ini, aku bagaimana mengimplementasikan cara baca Pancasila ya. Salah satunya adalah apa? Aku menawarkan poin gede kepada kelas Pancasila dan kelas religion, yakni apa? Kalau ada mahasiswa dan mahasiswiku itu mau pacaran beda agama dan atau beda etnis, dia akan aku berikan poin gede. Kayak gitu ya. Biasanya kan orang pacaran beda agama, beda etnis itu kan dibully. Biasanya kan begitu. Tapi kalau aku enggak, di kelasku makin aku apresiasi. Bagus ini Pancasilais. Kayak gitu. Yang kedua, ikut Secret Santa. Secret Santa itu adalah acara yang diselenggarakan oleh unit kerohanian mahasiswa Katolik dan Protestan. Namanya Secret Santa. Secret Santa itu kegiatan untuk bagi-bagi bantuan. Bagi-bagi bantuan. Ya, namanya aja Secret Santa. Ada momen Desembernya. Nah, karena ini bagus, aku dorong mahasiswaku. Bukan mahasiswa Kristen. Bukan mahasiswa Kristen. Aku bilang, kalau kalian mahasiswa-mahasiswiku beragama selain Kristen dan Katolik, ya, beragama selain Kristen dan Katolik, kok mau jadi volunteer dalam Secret Santa, maka kamu akan dapat poin gede. Jadi orang Islam membantu Secret Santa. Orang Hindu Buddha membantu acara Secret Santa. Orang Konghucu membantu Secret Santa. Ada 3 mahasiswaku Islam itu juga menjadi volunteer di dalam acara Secret Santa itu. Orang Islam membantu acaranya orang Kristen. Itu aku apresiasi. Itu aku apresiasi. Ya, aku apresiasi. Kalau Kristen bantu Kristen biasa. Islam bantu Islam biasa enggak? Ya biasa. Oh, enggak ada poin tambahan. Tapi kalau ada orang Kristen bantu orang Islam atau orang Islam bantu orang Kristen atau agama yang berbeda, aku apresiasi. Karena aku ingin mempromosikan gagasan Pancasila. Next, yang terakhir sebelum kita diskusi teman-teman, aku sangat butuh komentar dari kalian dan lain sebagainya. Aku ingin mengatakan seperti ini. Implikasi dari cara pandangku terkait dengan pembacaan Pancasila itu kira-kira terangkum dalam hal ini. Hidup semakin bercampur aduk akan semakin Pancasilais. Semakin hidup kita ini campur aduk, misalkan anak studi agama-agama Islam di UINSA, hidupnya dosen, mulai rektor, sampai pembantu umum ya, sampai tukang bersih, tukang sapu-sapu, Islam semuanya, Jawa semuanya, NU semuanya. Menurutku itu belum campur aduk. Kalau belum campur aduk, maka dia pada titik tertentu akan menganggap bahwa loyalitas terhadap identitas agama dan ideologinya itu lebih kuat ketimbang loyalitas terhadap Pancasila. Maka di titik ini aku ingin mengakhiri penjelasanku bahwa semakin hidup kita bercampur aduk, maka semakin Pancasilais. Kita tidak akan bisa hidup bercampur aduk, tidak akan bisa berpancasilais, manakala kita masih mempertahankan cara baca Pancasila normatif. Nah, supaya kita bisa mempertahankan Pancasila, maka ayo kita membaca Pancasila seperti tawaranku. Yakni, semakin aku meyakini ketuhanan yang Maha Esa, semakin aku memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta menjaga persatuan Indonesia melalui kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aku kira itu, Tiffany. Terima kasih. Aku tunggu komentar dan pertanyaan dari kalian. Terima kasih, matur suwun. Baik, terima kasih Gus Aan. Ngerti ya? Tiff, kamu ngerti nggak, Tiff, yang aku omongkan, Tiff? Mengerti lah, Gus. Paham. Gitu ya. Jadi kamu nanti kalau cari pacar, cari pacarlah yang Jawa. Jangan cari pacar yang Tionghoa. Terlalu mainstream itu. Iya, Gus. Sepertinya